Ya himmata syekh ihduri lana bihadal mahdari wal ta'tifi binadratin biha analu watari wal takshifi mahammana min maradin wal faqri wamnun alayna bil ghina wa bil ulumil ghurari salli wa sallimil ila ala nabiyil azhari Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa zumari faqad qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin qal. Melanjutkan pelajaran kita dari kajian sebelumnya dalam kitab Ihya Ulumiddin yang menjadi karya monumental dari tokoh sufi besar, yaitu kitab Ihya Ulumiddin, masih membicarakan tentang bagaimana kronologi seseorang itu enggak bisa wusul, enggak bisa sukses jadi seorang salik yang sejati. Kata Imam Al-Ghazali dari yang udah-udah nih, adamul wusul disebabkan karena ada musuluk, jalanin retorika bagaimana menjadi salik yang robbani, orang itu bakal gagal. Dan ada musuluk, ketiadaan benar panduan ketika menjadi salik itu disebabkan oleh adanya adamul iradah, nggak ada semangat untuk benar-benar meniti jalan secara sempurna. Dan adamul iradah ini disebabkan karena adamul iman, nggak memiliki iman yang bagus, nggak memiliki keyakinan yang mantap. Dan orang itu nggak bisa yakin jalanin agama dengan benar karena adamul mudzakirina wal munabbihin, karena enggak ketemu dengan guru spiritual yang memang benar-benar membawa dirinya untuk meraih putuh. Ini penyebab utama. Dari mula salamiri guru berlanjut kepada salah dalam menentukan niat, berlanjut kepada apa tadi, ada musuluk yang menjadi penghambat besar adamul wusul. Jadi embrionya karena enggak dapat mudzakirin wal munabbihin yang benar. Makanya ini ulama jadi penentu benernya umat, benernya agama apa kagak ditentuin sama ulama. Yang dalam sebuah ungkapan sinfani, ada dua kelompok manusia. Sinfani minan nas, ada dua kelompok manusia. Idza saluhan nas, apabila dua manusia ini benar, manusia yang lain benar semua, yaitu al ulama wal umara. Yang pertama ulama, yang kedua umara. Rusaknya agama karena rusaknya ulama, rusaknya dunia, rusaknya negara karena rusaknya para pemimpin. Sehingga Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu an, muhaddits besar dari kota yang menjadi guru dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, mengatakan, ya rijalal ilmi ya milhal balad ma yuslihul milha idal milhu fasad. Dalam riwayat lain, ya ma'syaral qurra'i. Dalam riwayat yang masyhur, ya ma'syaral qurra'i, wahai para ahli qiraat. Tapi riwayat yang lain menyebutkan ya rijalal ilmi,
wahai para ulama, ya milhal balad, kalian itu adalah yang menjadi garamnya yang ada di satu negeri. Ulama diserupain kayak garam, sebab garam punya fungsi bukan sekedar bikin gurih. Pokoknya mau sayur, mau pecak, mau sop, kalau kagak ada garamnya, ya makanya jadi semboyan lagu lu diem banget kayak sayur bayam kagak pakai garam. Ya, ini ulama diserupain sama Imam Sufyan ibnu Uyainah kayak garam, karena bukan bikin masalah, karena bukan hanya bikin sesuatu menjadi lebih nikmat. Garam ini bisa jadi obat, garam ini bikin maslahat. Ma yuslihul milha idal milhu fasad. Kalau garamnya rusak, semua-muanya rusak. Ya enggak? Kalau ulamanya bejat, lah umat bejadan lagi. Kalau kiainya demen korupsi, lah umatnya lagi. Ya enggak? Lah kiainya berak, lah muridnya cepirit. Bahasanya begitu. Ini ulama menentukan apa yang dikata garam. Bayangin ikan bisa busuk, tapi kalau ditaruhin garam bisa berbulan-bulan. Tuh ikan asin yang kita makan emang diapain yang jadi awet? Megaram. Tapi kalau garamnya udah rusak, mana yang bisa bikin maslahat buat makanan? Kalau ulamanya udah bejat, mana yang bisa bikin kondisi yang baik terhadap umat ini? Kayak begitu. Jadi kalau udah jadi materi yang bikin maslahat, kalau dia rusak udah nggak bisa dibenerin. Kita nyayur pucungnya tengik, lah seadanya kuali, seadanya sayang digidir, tengik semua baunya. Ini para jamaah sekalian, jadi ulama itu penentu. Makanya penyebab utamanya orang itu nggak wusul, dia nggak nemuin ulama-ulama yang bener. Ini penentu ya. Dia punya niat udah bener ngajarin ilmu. Ada riwayat tentang ulama besar ya, yang apa gini hari karya-karyanya sangat bermutu dalam dunia Islam. Kalau dia ngarang kitab, itu kitab udah paling susah ya, paling banyak digeluti oleh pencinta ilmu. Ada ulama namanya Al-Imam Al-Baydawi. Siapa yang gak kenal dengan Al-Imam Al-Baydawi? Dari negeri Persia. Jadi Baydo ini nama kampung. Di Persia ada Baydo, di Yaman ada Baydo, di Maroko ada Baydo. Ada kampung rumahnya putih semua, namanya Bayda. Di Maroko ada kota namanya kota Bayda. Bayda itu artinya Casablanca dalam bahasa Prancis ya. Jadi Casablanca itu bahasa Prancis, bahasa Arabnya Bayda, yang warna putih. Di situ saya datang di kota Casablanca yang akhirnya jadi nama jalan di kita ya. Itu asal mulanya tuh kota namanya Bayda. Orang Prancis nyebutnya Casablanca karena rumahnya putih semua. Bukan yang dari situ yang saya mau omongin. Pokoknya asal Baydawi itu belum tentu dari Yaman, belum tentu dari Maroko. Boleh jadi ada yang di Persia. Ini ada ulama namanya Al-Imam Al-Baydawi. Ini Al-Imam Al-Baydawi kehidupannya susah. Jadi kalau jadi ustadz ngalamin susah, itu sih dari dulu. Jangan kaget jadi ustadz susah. Ya, dari dulu. Ustadz diuji sama susah. Sampai ada nazam yang menyebutkan kama'alimin yaskunu baitan bil qira wa jahilin yamliku quran wa dura. Kama'alimin yaskunu baitan bil qira. Berapa banyak orang alim hidupnya ngontrak,
buat makan aja susah, sekalinya punya murid emang kelas kelingking semua ekonominya, ya enggak? Udah begitu ngaji bocah kagak bayaran lagi, ustadznya ngambek, dia tulis di papan bor, al ustadu yakulut tobashir, ustadz makan kapur putih. Ya. Jadi ustadz susah udah dari zaman dulu. Anaknya banyak, tuntutan ekonomi makin bertubi-tubi. Apalagi punya bini sih sifatnya karung bolong, demen banget sama ngutang sama bebujuran, yang nggak banyak buat requestnya. Itu ustadz bukan cuman rambutnya doang copot, tapi giginya bisa copot, dirongrong bini. Kerjaannya ngajar ngarang, kerjaannya ngajar ngarang. Karena tuntutan ekonomi luar biasa, iseng-iseng nih, ya, dia dengar ada raja di Irak demen sama ilmu. Dia baru selesai ngarang tafsir bertahun-tahun, baru kelar tuh tafsir. Dia gadang-gadang kalau gua unjukin raja yang demen ilmu, wah pasti tafsir gua nih dibayar mahal nih, lumayan bisa ngajak-ngajak jalan bini ke mall, bahasa kitanya begitu dah, ya enggak? Dia pergi dari kampungnya, dari negeri Persia, dia jalan ke Baghdad, pengen nemuin raja supaya raja berani bisa bayar mahal harganya. Begitu dia jalan di perjalanan, ngelewatin masjid dia ngaub, ngelewatin masjid dia sholat, dia istirahat, sampai dia tidur di satu masjid. Dia nemu ahli tasawuf di masjid itu. Nih ahli tasawuf nanya dia, emang tuan mau dari mana mau kemana? Oh, saya dari Persia, saya pengen ke Baghdad. Jauh amat, pakai ke sono-sono, emang ada keperluan apa? Aneh bertahun-tahun ngarang tafsir Al-Quran. Ini tafsir kalau ente baca belum ada yang ngarang, metode yang aneh kumpulin di kitab tafsir ini. Dari sekian banyak kitab-kitab tafsir, aneh peres patinya di sini. Jadi kalau dia baca kitab aneh, sama aja dia baca ratusan kitab tafsir lain. Terus maksud ente ke sono ngapain? Ya kali aja emang gue denger di sono ada raja cinta ilmu, kali aja dia naksir sama karya gue, bukan sekedar dia cetakin lah, gue dapat duit banyak. Wah, nih ustadz otak anu nih, orderan. Kata nih ahli tasawuf, masya Allah, ente ngarang tafsir tahun-tahun, kok tujuannya begitu? Belajar bertahun-tahun, tujuannya buat dapetin duit, tujuannya buat laku, karyanya dibayar mahal. Sekarang lu gua tanya, kalau emang lu puluhan tahun bikin itu tafsir, coba bagaimana penjelasan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ditanya begitu. Soalnya perbuatan lu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Coba yang lu tafsirin apaan tuh? Waktu Allah bilang, ayat yang diabadikan dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Al-Baidawi, la na'budu illa iyyak wa la nasta'inu illa bika. Kami enggak menyembah kecuali kepada Engkau ya Allah, dan kami enggak minta pertolongan melainkan dengan dirimu. Katanya orang sungguh sangat bedanya apa yang lu tafsirin.
Yang lu tafsirin bertolak belakang sama kerjaan lu. Lu kata tujuannya Allah ngapa-ngapain, lu mau nyari duit. Ya Allah, tuh Imam Al-Baidawi dapat nasihat. Apa yang dia kerjain beda sama yang dia tafsirin, sama ilmunya. Lempengan dia dapat nasihat begitu, dia batalin. Dia kagak jadi ke Baghdad, dia pulang lagi di kampungnya. Apa yang terjadi para jemaah sekalian? Begitu dia pulang, dia usaha kecil-kecilan. Biasa dah yang namanya ustad, kadang-kadang dagang kain, ya enggak? Iya, apa aja batu cincin, apa aja udah. Ada yang dagang masker zaman Covid, ya. Jangan dikata apa-apa. Begitu dia dagang, fatahallahu alaihi arzaqah, Allah bukain pintu rezeki. Rezekinya ngocor, kagak ngaso-ngaso. Sampai di zaman itu dalam jangka 5 tahun dia jadi ulama juga, jadi orang yang paling kaya di kampungnya. Wa fataha alaihi alqabul fi ta'lifihi. Sampai karyanya banyak orang berebut pengen nyetak, banyak banget orang berebut pengen ngasih duit. Bayangin, ketika dia serahin nama Allah, ya enggak, Allah yang ngasih dia. Tapi seandainya waktu itu dia nerusin nemuin raja, apa yang dibagi sama raja belum tentu seperti apa yang dia dapat ketika dia serahin nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya karya Imam Al-Baidawi, kitab kalau udah dikarang sama Imam Al-Baidawi, yang kelas-kelas baru bisa ngaji jurmiyah doang kagak nyanggup. Dia karang kitab tafsir namanya Anwarut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Itu kitab 2 jilid, Anwarut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Puluhan ulama yang bikin syarah dan hasiah. Ada syarahnya 30 jilid oleh Al-Imam Al-Qunawi. Ada lagi yang 10 jilid karangan Al-Imam Ibnu Syihab Al-Khafaji. Ada lagi yang 10 jilid juga. Sampai Imam Suyuti, Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti bikin hawashi, bikin hasyiah kitab tafsir Al-Baidawi. Razaqa ala ta'lifihil qabul. Bukan sekedar santri, bukan sekedar tukang ngaji, ulama ngasih sarah, memberikan komentar terhadap kitab itu. Bukan hanya urusan dunia dia sukses, urusan akhirat kitabnya menjadi kitab yang berkelas. Jarang-jarang orang baca kitab tafsir Al-Baidawi. Ada lagi kitab usul fiqh namanya Minhajul Usul. Wah, itu kelas berat, di atas Jam'ul Jawami masih. Minhajul Usul, pokoknya apa yang dia tulis sesuatu yang bukan perkara mudah untuk dipelajari oleh orang, gara-gara keikhlasan dia. Ya, tadinya dia ngarep sama manusia supaya dapat pundi-pundi uang emas, dia batalin. Wah, salah gue ini niat gue, ya enggak, dapat nasihat tuh. Iya, makanya jadi ustadz kudu banyak bergaul, ya enggak, jangan ustadz mainnya sama muridnya doang. Iya, sampai mau nasihatin lu, ya enggak, lu kentut juga murid. Amin. Iya. Ketika niatnya bener, segala apa yang menjadi hajat dia selama ini, kesusahan dia selama ini, Allah penuhi. Nah, ini. Wa mahma kanal matlubu mahjuban. Kan yang dicari suluk, yang dicari irodah, yang dicari iman, ya, yang dicari mudzakirin wal munabbihin. Tetapi kalau ini kita nggak dapat, wa mahma kanal matlubu mahjuban, apabila kapan-kapan, madag-madag, tempo-tempo, mancan-mancan,
al-matlubu, yang dicari itu mahjuban, terhijab, nggak bisa suluk, nggak dapat guru yang benar. Wadalilu mabkudan, dan dalil-dalil itu pun lenyap. Wal hawa ghaliban, dan hawa nafsu itu mendominasi. Wa talibu ghafilan, dan orang yang menuntutnya pun dia lalai. Guru kagak nemu, ngunjukin jalan kagak ada, laksana orang garis nih, penggarisnya kagak. Lo pada mencong udah kayak orang belaka deblag. Iya, yang dia cari kagak ada, yang membimbing dia nggak ada, dirinya sendiri lalai. Kayak orang buta udah setruk ngutik gitar, bagaimana? Gitarnya kendor senarnya. Lah, dia buta, dia kagak bisa ngeraba, dia setruk kagak bisa ngutik, senarnya kendor. Coba itu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Imtana al-wusulu, maka terhalanglah yang namanya wusul. Sebab perangkat-perangkatnya nggak ada, ilmunya kagak, gurunya kagak, ngikutin hawa nafsu. Imtana al-wusul, ibadah yang benar kepada Allah, ma'rifatullah nggak bakal bisa. Wa ta'attalatit turuqu la mahalata, dan menjadi sia-sialah berbagai macam metode jalan yang dia tempuh. La mahalata, tidak boleh tidak, secara pasti la mahalata, ya. Sebab mediasinya nggak ada. Laksana orang nyari alamat, RT-nya kagak, jalannya kagak, kode posnya kagak, lah semuanya kagak, lah nyasar ke rumah janda. Enggak. Jadi yang dikata imtana al-wusul, ya. Fa intanabbaha mutanabbihun, maka apabila sadar, mutanabbihun, oleh orang yang sadar, min nafsihi, dari dirinya, ya. Ada orang yang nggak pakai guru, tiba-tiba dia tahu kebaikan, bisa jadi begitu. Au min tanbihi ghairihi, atau dari peringatan orang lain, dia jadi benar, ada yang bilangin, dia jadi benar, ada ilham yang Allah kasih, boleh jadi begitu, ya. Jadi yang namanya kebenaran, hidayah, ada yang kita boleh nyari, ada yang kita boleh dibagi. Min nafsihi, dia boleh dibagi, jadi orang benar boleh dibagi sama Allah, diunjukin. Atau dari orang lain, boleh jadi begitu. Sampai diriwayatin, ini di satu kampung nggak ada ulamanya, ini kampung goblok semua, kampung goblok namanya, ya. Tuh kampung sama ibadah sih doyan, sama ibadah doyan. Tadinya ada kiai kagak pada mau ngaji, begitu kiainya kagak, lah goblok terus-terusan. Itu kampung kemasukan Yahudi, Yahudi nyamar jadi ulama, sorbannya udah kayak tanpa bali, gede banget, jubahnya berlapis-lapis, sorbannya pengambai. Masuk tuh ke kampung, tujuan Yahudi pengen ngerusak akidah orang kampung itu. Yahudi dari dulu musuh, ngerusak akidah. Lah yang namanya orang goblok, orang awam, ngelihat orang pakai jubah, wah, udah mau sosor aja udah tangannya. Lu ngelihat jubahnya gede banget, panjang banget. Apa katanya orang kampung? Ya Syekh, kasih apa amalan yang kalau aneh baca tuh wiridan doa aneh gobul. Yahudi emang pengen bikin rusak akidah. Oh ya udah, setiap ente punya hajat, baca asma Allah, wiridannya ya basol, ya basol, ya basol. Basol kan artinya bawang,
Emang nih Yahudi pengen bikin rusak akidah orang. Wah, itu orang awam, dia kagak pakai tanya lagi artinya. Pokoknya nih dari wali aja. Pokoknya dari ulama besar aja nih. Itu sekampung ngamalin. Ya, mau malam hari, mau habis sembahyang, mau waktu-waktu ijabah, wiridannya ya basol ya basol ya basol ya basol ya basol ya basol. Orang goblok. Ya enggak? Ini orang goblok, Allah kesian. Waduh, ini orang rajin ibadah doang, goblok kagak habis-habis. Akhirnya tuh penduduk kampung Allah kasih tidur semua. Allah kesian, ditepu nih. Nih Yahudi nepu atas nama Allah, bawa-bawa Allah nepu. Akhirnya Allah bikin tidur tuh orang. Begitu tidur dia bangun, pada lupa semua. Wiridannya apaan sih yang kemarin itu dikasih sama wali? Ada yang nyaut, ya basir, ya basir, ya basir. Akhirnya amalannya jadi lempeng. Tadinya karena kebodohan dia salah, basol bawang dia jadiin wiridan. Karena rahmat Allah sama tukang ibadah, kesian banget nih dia nih. Ibadah lama-lama lah salah lah kagak diterima. Allah kesian, rahmat Allah turun. Jangan sampai capek-capek nimba kobak, kagak ada hasilnya. Allah kasih tidur, Allah ilhamin sama orang. Oh, amalannya ya basir. Mulai saat itu orang kampung tersebut bacanya ya basir, ya basir, ya basir, ya basir. Ya basir, nama Allah yang artinya yang maha mengetahui perkara batin. Begitu Yahudi itu datang yang nyamar jadi ulama, mula-mula orang hormatin. Akhirnya dengan barokah orang kampung itu baca ya basir, ketahuan belangnya. Tahuan barokah asma ya basir. Jadi fa intanabbaha mutanabbihun min nafsihi. Ada kalanya orang jadi bener, ada ilham yang Allah kasih sama dia, ada petunjuk yang Allah kasih sama dia. Au min tanbihi ghairihi, atau dari orang lain. Ini orang bener. Kalau emang dasarannya tadinya dia demen wirid, demen ngaji, ya Allah sayang sama dia. Ini juga terjadi di zaman Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab. Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab, dia kalau ngelihat budak rajin ibadah, demen ngaji, dia kumpulin duit, dia bebasin itu budak. Kebiasaan Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab. Sebagaimana ilmu ini dia dapat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia ngumpulin duit. Entah kalau ada budak yang rajin ibadah, dibebasin tuh budak itu pakai duit yang dia kumpulin. Rupanya nembras, ngerti nembras, nular, rembes tuh ilmu. Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab ngamalin itu. Dia ngumpulin duit, tempo-tempo kalau emang duitnya udah banyak, dia cari budak yang soleh, yang doyan ngaji sama doyan ibadah, dia bebasin. Dia lagi jalan, nemuin budak di masjid mulu, dia nih dilihat udah berapa hari pakai jubah tuh budak. Nah, kepincut nih Sayyiduna Abdullah bin Umar, dipanggil, mana tuan ente, unjukin aneh mau bebasin ente. Semenjak peristiwa itu terjadi, banyak budak-budak datengin masjid supaya dibebasin sama Sayyiduna Abdullah bin Umar. Kagak di mana-mana emang, ya enggak. Mau ngaji kalau ada makanannya lah, rongok mulu yang pada kumpul. Ya enggak, ngaji ada undian apa, paket umroh, lah demen banget. Itu budak pada datang ke masjid penuh sama budak dari mana aja dah. Dia pakai jubah, bawa tasbih. Akhirnya karena duit Sayyiduna Abdullah bin Umar masih banyak, dia bebasin lagi. Dia lihat sembayang, dia bebasin lagi. Dia lihat rajin ngaji, dibebasin lagi.
Orang pada ngomong, ya Abdullah bin Umar, itu yang ente bebasin nggak sama yang pertama. Kalau yang pertama bener, dia datang emang semata-mata dia ibadah. Kalau yang lain sini, lah udah pada nulad, cuman belaga-laga doang datang ke masjid, tujuannya mau dibebasin. Ente ditipu sama tuh orang, sama jubahnya, sama tasbihnya. Ada yang pengen cepet bebas, bawa tasbih gede banget kayak gundu. Ya, tipu ente. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Man khada'ana billah in khada'na lahu. Man khada'ana billah, siapa yang menipu kami pakai nama Allah. Ya enggak? Orang jualan agama. Ya, bisa bililah nih. Ya enggak? Ini barokah Rasul nih. Bubu agama ya. Man khada'ana billah, siapa yang nipu orang lain, dia bawa-bawa nama Allah. In khada'na lahu, pada hakikatnya bukan dia nipu aneh yang nipu dia. Ya enggak? Iya, dia belaga-laga sembahyang, tujuannya bukan karena Allah, lah dia yang rugi. Au min tanbihi ghairihi, atau jadi benar karena adanya peringatan dari orang lain. Wan ba'ata lahu iradatun fi harsil akhirati wa tijaratiha, dan bangkitlah bagi orang tersebut, dan menjadi bangkit bagi orang tersebut iradatun, adanya keinginan kuat fi harsil akhirah, untuk menuju kebun akhirat, wa tijaratiha, dan melakukan perniagaan akhirat. Payambaghi, maka semestinya, maka selayaknya, kalau udah bener nih adanya keinginan. Kata Imam Ghazali, nggak cukup nyampe irodah, pengen buat gua ngaji, lah sekarang udah ngaji, lah belum, pala lu bejat, lah jangan cuman jadi pengen ngaji. Kata Imam Ghazali masih ada. Fayan bagi an ya'lama, maka selayaknya bahwa dia ketahui, annalahu syurutan, bahwa orang itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, la budda min taqdimiha, yang tidak boleh tidak dia dahulukan, dia prioritaskan, fi bidayatil iradati, ketika terjadi setar untuk melakukan kebaikan, adanya keinginan untuk jadi orang baik. Kata Imam Ghazali ada syarat-syaratnya. Tumen jatuh di pengen doang sih belum selamat. Walahu mu'tasamun, bukan hanya syurut. Kata Imam Ghazali, orang itu juga kudu punya mu'tasam, memiliki pegangan. La budda minat tamassuki bihi, yang tidak boleh tidak dia tambatkan tangannya pada pegangan itu. Walahu hisnun, dan orang itu juga kudu punya benteng. La budda minat tahassuni bihi, yang tidak boleh tidak dia jadikan benteng dirinya dengan hal itu. Liya mana, agar dia selamat, dia aman, minal a'da'il qutta'i, dari musuh-musuh yang dia punya tugas membegal. Qutta jamak dari qati', seperti katib jamaknya kutab, sais jamaknya suwas, qati' jamaknya qutta. Al-a'da'il qutta, musuh-musuh yang bakal begal dia. Li tariqihi, bagi jalan yang dia tempuh. Nggak cukup cuman pengen, masih ada benteng dan juga pegangan supaya dia nggak mudah dibegal. Laksana ustad lah, ilmu alat kuasain,
ilmu alat tuh nahu sorof apa, lantar lagi ngajar ada yang nanya, buju busut laksana supir metro mini lah diturunin penumpang. Ya enggak? Walahu wazaifu, bahkan bagi dirinya kudu memiliki wazaif, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas. Ya. La budda min mulazamatiha, yang tidak boleh tidak, yang harus dia lazimkan secara kontinu fi waqti sulukit tariqi, dalam menempuh jalan spiritual. Nggak cukup pengen, ya, ada perangkat-perangkat yang kudu dia penuhi. Amma syurutul lati la budda min taqdimiha fil iradati. Ini ngomongin yang pertama, syurut. Adapun persyaratan-persyaratan yang semestinya min taqdimiha, dia persiapkan di awal fil iradati, ketika dia punya keinginan untuk bersuluk, jalanin menempuh jalur ma'rifah, fahiyya, maka syaratnya itu rab'us saddi wal hijabi, mengangkat penutup dan menyingkap tabir. Ya, namanya orang mau jalan, ya enggak, lah segala macam portal kudu disingkirin. Lah ini jalan mana nih, jegat ini udah lockdown. Ya enggak. Sama tuh, orang kalau mau jalan, lah jalanan dulu kita pilihin. Kayak begitu. Kata Imam Ghazali, ini nih syaratnya nih. Mau jalan kemana juga kalau itu jalanan dikunci, kagak bisa nerusin, muter aja udah kayak obat nyamuk. Nah, yang penting nih ini rab'us saddi wal hijab, segala penghalang, ya enggak, ponsengon rubuh lah angkat dulu, lah mobil gak bisa jalan, ya, yang mampetin jalan angkat dulu. Wa wuqu'us saddi ala tariqi, dan terjadinya penghalang yang ada di jalan-jalan itu, ya. Ini yang jadi yang pertama kali nih kita lakukan supaya suluknya berhasil. Fa inna hirmanal khalqi minal haqqi, sesungguhnya terhalangnya makhluk menempuh jalan Allah, sababuhu, penyebab utamanya orang kagak sampai, banyak orang gagal dalam bermakrifah, apa? Tarakumul hujubi, tebalnya penghalang tersebut, bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis tuh hijab. Boleh jadi kita kagak masuk, hijabnya kebangetan tebel. Kelewat tadi ya. Tarakumul hujubi wa wuqu'us saddi fit alat tariqi, yang jadi penghalang adalah tebelnya hijab, dinding, dan adanya penghalang yang ada di jalan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami jadikan di antara mereka, di hadapan mereka, baina aidihim saddan, ada penghalang, wa min khalfihim saddan, dia maju jalanan dipampet, dia mundur jalannya juga dipampet. Fa aghshaynahum, sehingga kami tutupi penglihatan mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka kagak bisa ngelihat apa-apa. Adanya penghalang. Sekarang yang dimaksud penghalang ini wujudnya apa? Laksana orang jalan kan apa portal, apa gentong dijejerin, ya enggak? Apa kawat duri yang banyak? Ini kalau kita jalan spiritual yang jadi penghalang apaan? Wasaddu bainal muridi wa bainal haqqi arba'atun. Konkretnya
yang menghalangi antara si murid, orang yang punya iradah, pengen menempuh jalan ma'rifah, si salik ya, salik, yang menghalangi antara salik bainal haqi dengan Allah, arbaatun, itu ada 4 wujudnya. Al-malu, yang pertama adalah harta. Banyak banget orang gagal gara-gara diuji sama harta. Banyak banget salik makin jauh sama Allah dipengaruhi faktor materi, ya enggak? Rajin ibadah lagi nyaman susah, begitu jadi orang kaya, masya Allah, kalau dia dengkring bukan di pinggang, diketek. Ini cerita ya, Quran sendiri nyebut loh, ya enggak? Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Dulunya si Qarun kemana aja Nabi Musa nyampein pesan-pesan moral agama, paling depan dia. Ilmu Nabi Musa dicatat, di mana Nabi Musa ada dia ada. Dia termasuk orang yang menjadi murid utama Nabi Musa, si Qarun pertamanya. Begitu dia udah dapat ilmu, apa yang dia usahain manjang. Dia nanam pohonan tuh pohonan cepat berbuah, dia dagang tuh dagang cepat datengin untung. Qarun menguasai satu ilmu yang namanya ilmu sinia, penyebab Qarun kaya. Dalam riwayat Qarun kaya karena dia yang tahu gudangnya Nabi Allah Yusuf. Ada berapa versi ya. Singkat cerita, begitu jadi orang kaya, dia yang jadi musuhnya Nabi Allah Musa. Ya. Tadinya jadi orang beriman, ahli ibadah, tiba-tiba mati Allah tenggelemin. Bukan dianya doang, hartanya Allah amblesin. Makanya jadi sejarah nih, fakta yang diungkap sama Quran. Ada harta asal orang gali, namanya harta Qarun. Lah, Qarunnya di Mesir, orang galinya di Kebayoran, masih Qarun juga dikata. Itu Qarun gara-gara dia jadi orang kaya, dia sombong, udah kagak mau lagi ngaji. Lah tadinya mah ya zaman-zaman ngaji, set mengerokok aja, rokok ustadznya diambil. Iya, mengbiasa makin naik ke bale. Tuh, nih yang pertama nih, ya. Yang kedua wal jahu, gila hormat, gila hormat, pengennya dihormatin aja, gila hormat, gila jabatan, itu namanya jah, ya. Itu juga jadi faktor yang mutusin seorang salik sehingga dia gagal bermakrifatullah, yang namanya jah. Nanti Imam Ghazali nyebutin atu-atu yang dikata al-awaiq kalau kita baca kitab Minhajul Abidin, ya. Al-awaiq, penghalang. Yang pertama harta, yang kedua pangkat, kehormatan. Wat taklidu, yang ketiga adalah taklid. Pokoknya maunya ngikutin aja, mau bener mau salah pokoknya si gue emang udah mau ngikutin, gue udah demen banget dah. Nah itu juga menjadi penghambat dalam bersuluk. Wal maksiyatu, yang nomor 4 maksiat, ya. Adapun penjelasannya nanti bagaimana supaya sukses dalam 4 ujian besar ini bakal dijelasin oleh Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Baca Al-Fatihah. Ada jamaah yang sedang sakit, namanya Ibu Haja Wiwik Marwiyah binti Marjab, yang sedang dirawat. Mudah-mudahan Allah berikan afiat, kesehatan yang menyeluruh, sehat yang sempurna, sehingga beliau bisa kembali lagi beraktivitas bersama keluarga dan orang-orang yang dia cintai. Al-Fatihata. Anallaha ta'ala yataqarram 'alaiha bis-sihah wal afiyah bis-sihatil ajil wal lutfi syamil bijahin nabiyil kamil
wa man nawaina min nawaya salihah ya rabbi haqiqha bi sirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.